Kali ini saya mau mencobain ya, jadi kita buat sesuatu ya teman-teman. Kita bikin project. Ini saya kayaknya mau pakai Value OS kan projectnya ada blog Qubit, kan coba dari Qubit kita masuk blog, chatnya tetap muncul. Akan saya jawab, saya perlu kan Flutter blog dulu, blog teman-teman. The way ini kayaknya tensionnya ngebutnya lagi dead ya, saya update reload ya, klik dulu supaya nanti generatornya. Ini kita masuk ke config setting, qubitnya jadi true. Karena di sini kita akan pakai qubit generate modulnya. Kita coba bikin contohnya sama, kita coba generate. Nanti kalau teman generate ya, teman dapatkan pesan seperti tinggal diinstal. Nah, ini jalankannya satu persatu ya. Yang ini dulu teman-teman, baru teman-teman. Karena kita harus pakai freeze, dan menginstal. Jangan lupa dijalankan ya. Nanti copy aja, lo jalankan. Jadi selama teman-teman nanti ngedevelop aplikasinya, ya, nanti harus jalan. Nah, ini untuk pertama kali mungkin akan agak lama ya. Jadi ditunggu saja teman-teman. Kayak build. Ya, sekarang pakai ya, ya. APK apa? Ini lagi ngode Dart ya, frameworknya Flutter. Kita lagi coba. Jadi kalau udah selesai, baru teman-teman masuk ke config.json lagi. Ya, setelah itu ya generate lagi teman-teman. Klik install modul atau tekan alt yang membuka config.json teman-teman. Oh ya, jadi dia akan membuat modul kurang lebih seperti ini. Nah, di sini karena kita pakai Qubit ya, di sini arsitekturnya saya pakai MVC yang akan menjadi, yang Qubitnya itu akan menjadi controller. Oke, Dart itu bahasa pemrogramannya ya. Dengan frameworknya adalah Flutter teman. Halo Mas Irfan, coba jalanin ya. Ya ini ya, nggak kelas Mas Irfan malam ini. Karena saya takutnya tiba-tiba entar harus offline. Lagi agak nggak nentu nih. Saya reschedule. Kita jalankan ya. Kita jalankan teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen versi blog, tinggal ganti jadi false ya teman-teman. Issue. Ya tunggu ya teman-teman. Ini saya menjalankannya di platform Windows teman-teman. Ini kalau nanti teman-teman ingin menjalankan di versi web, bisa pakai yang, atau kalau pakai emulator juga bisa teman-teman. Jadi Flutter itu bisa digunakan untuk platform teman-teman. Teman-teman mau bikin web, bisa kok pakai.
Iya, Mas Bayu. Masih masih lama ya teman-teman kita. Tunggu ya teman-teman ya. Agak lama ya. Bersabar saja teman-teman. Bergantung sih juga. Dipastikan teman-teman kalau lagi nge aplikasi Flutter ya, koneksinya itu lagi bagus teman-teman. Nah, di sini di setting halaman awalnya itu navigation ya, teman. Oh, kebetulan sudah ada ini. Kalau Anda di template, kita hapus dulu aja, teman-teman. Lalu kita generate. Bang, lalu kita ini debug view-nya dihapus aja, teman-teman. Dihapus aja. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kelihatan nggak? Kan ya, jadi seperti ini ya. Ini adalah hasilnya, teman-teman. Kita hot restart dulu ya. Ya, hasilnya seperti itu. Udah jalan, teman-teman. Nah, ini settingnya jangan ke my navigation, kita setting dulu ke login view. Login view, ya di login view kita akan suatu teman. Saya di sini akan bikin form ya di login view. Kita buka dulu view, kita panggil queue ya dengan import teman. Kalau ada merah kayak gini jangan panik ya, tinggal diimport saja. Itu validator juga tinggal diimport aja teman-teman. Jangan sampai panik ya karena error-error seperti itu. Oke. Paddingnya saya setting jadi 30 aja. Login view jadinya seperti ini. Lalu setting jadi 20 aja. Nanti kalau teman-teman ingin mainkan temanya, teman-teman buka main.dart, setting di sini ya. Untuk mengatur temanya teman-teman. Misalnya backgroundnya pengen by default warna putih, ya udah teman-teman buat itu caranya. Nah, kalau teman-teman ingin by default ya jadi putih, silakan nih teman-teman. Di sini saya pakai abu-abu aja by default ya. Lalu kita masuk ke login view lagi, kita lanjutkan form login ya. Basic sih ya, ada email, ada password, ada tombol ya tentunya. Kan bikin tombol, kita import, control import. Nah, selesai ya teman-teman. Lebih form loginnya seperti ini. Lalu kita bikin action ya, action dari tombol login ini ya. Caranya gampang sih, bikin stat aja teman. Namanya login boleh. Nih ya. Jangan lupa bikin stat teman. Kita bikin stat untuk menampung ini. Caranya ya dulu aja statnya kayak gini. Ini jadi nullable teman. Karena by default dia dibikin seperti ini. Lalu ketika ada perubahan formnya, teman-teman ketik kayak gini. Jadi ketika ada perubahan di text boldnya, kita ambil emailnya. Ketika ada perubahan di passwordnya, kita ambil password. Ya, kita ambil email, kita ambil password. Lalu ketika klik tombol login, kita panggil method login. Lupa kata sandi, skip ya. Kita skip dulu. Ini saya ingin coba bikin secepat mungkin. Ini saya akan bikin ke tengah ya si formnya. Gampang sih teman-teman. Tinggal kasih ke tengah. Kalau mau pakai logo silakan ya. Logo kayaknya ada snippetnya deh. Nah, tuh ya ada logo logo post atau logo post 2 juga boleh. Di tab saja teman-teman. Merah import saja Google MD icons import saja. Jangan panik ya kalau dapat merek kayak gitu, tinggal diimport aja kok. Hasilnya kayak gitu. Nah, ya. Kalau nggak pengen ada append-nya boleh, hapus aja append. Jangan lupa kasih save. Bang mau ada gambar background boleh.
cari aja gambarnya, request teman-teman. Contohnya gambar apa nih? Gambar travel misalnya. Mencari gambar yang cantik ya. Setelah dapat gambar yang kira-kira cantik teman-teman, kita lihat. Nah, nah ini misalnya. Oh inilah, kita copy image address-nya. Baru kita tampilkan di sini. Paling gampang bikinnya pakai kontainer aja. Bikin pakai kontainer, kasih decoration ya, kasih decoration image supaya ada background URL-nya ya. Ini boleh. Nah, ini kalau bikin layout seperti ini, hati-hati teman-teman. Baiknya teman-teman bikin satu lagi layer ya yang warnanya agak gelap. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada teks, ada apa? Ada teks di depannya, ada user interface itu kelihatan teman-teman ya. Caranya gini sih. Tinggal bikin kontainer ya. Kontainernya dibikin terus hasrat full. Nah, tapi teman-teman kasih warna hitam dengan opacity. Nah, kan 0,3. Jadinya seperti itu. Atau mau lebih bagus lagi pakai gradient teman-teman. Gradient. Nah, pakai gradient, tapi gradientnya teman-teman setting. Nah, ini bebas ya, mau di top right atau bottom left silakan. Saya setting di top center. Saya pakai warnanya itu black, black yang 38 4 ya. Caranya kita kasih gradient ya, tapi sini gradiennya kita kasih warna gelap tapi tipis teman-teman. Kita lihat hasilnya. Hasilnya jadi kayak gini. Terlalu tebal nggak ya? Terlalu tebal hapus aja ini. Terlalu tebal hapus lagi. Nah, gitu ya. Tinggal dikasih warna putih logonya. Saya rasa itu nggak terlalu sulit. Tinggal kasih di sini. Sama juga yang di bawah. Nah, gitu. Database. Eh, pada dasarnya gini ya teman-teman. Semua teknologi di front end itu bisa kok terhubung ke database ya. Entah itu pakai MySQL, entah pakai SQLite, pakai SQL Server, bisa teman-teman. Ya, jadi tenang aja kalau teman-teman itu bisa kok terhubung ke database ya. Atau menggunakan X, menggunakan apa namanya net gitu ya. Itu bisa kok terhubung ke database. Atau pakai Python bikin aplikasi desktop bisa juga ya. Atau bahkan aplikasi konsol itu database teman-teman. Ya, super app, simple, jarak ya. Terlalu apa teman-teman? Hasilnya kurang kurang lebih seperti ini teman. Kelihatan nggak ya? Oke. Nah, sekarang tuh terakhir paling finishing ya teman. Silakan ya. Kalau bikin animasi itu paling gampang Flutter Animate ya. Nanti teman-teman bisa bikin animasi seperti ini. Contohnya saya mau bikin ikonnya itu muncul dari atas ya. Itu bisa ya. Caranya gitu. Caranya dikasih titik. Kalau teman-teman kasih animate ya, kasih efek move Y, dikasih bijinnya. Lalu teman-teman kasih efek fade in. Nah, ya. Kasih durasi ya kalau pengen animasinya itu agak lama teman. Ketik aja durasi, bikin jadi 800 seperti itu. Dia akan muncul dari atas ke bawah teman. Saya hot reset lagi, dia akan muncul. Teman-teman bisa tambahin. Saya juga bisa implementasikan di email. Misalnya emailnya itu muncul dari kiri ya, passwordnya dari kanan juga bisa ya. Bisa dikasih ini. Mainkan animasi
pakai MoveX dan 300, yang buat buttonnya saya setting dari bawah 300. Hasilnya kayak gini. Hot restart, kita lihat hasilnya. Nah, gitu teman-teman ya. Kali ya. Sebenarnya kurang sih, kurang di fade in aja. Fade in-nya mungkin nggak lama ya, sama. Tapi saya nggak terlalu fokus di animasi ya teman-teman. Ini hanya contoh doang. Kurang lebih teman-teman bisa bikin animasi seperti itu. Oke, sekarang kita aktifkan fitur loginnya. Saya akan bikin service. Namanya adalah outserve. Out. Ini teman. Lalu kita bikin method login. Space ya. Saya akan menggunakan kita import URL demo hi out login. Eh, kita bisa baca data. Nanti kita lihat ya datanya itu ada apa. Kita bisa ngambil datanya dikasih break. Nanti kalau aplikasinya jalan dia kodenya akan terhenti di baris gitu ya. Makanya saya kasih break. Tujuannya apa sih kita kasih breakpoint supaya nanti ya berhenti kodenya di sini ya dan kita bisa lihat variabelnya tanpa teman-teman perlu ngeprint ya. Sekarang kita balik ke login view ya teman-teman. Kita masuk ke metode login, kita panggil out service, kita panggil login. Kita masukkan email. Kalau teman-teman ada validasi boleh ya teman. Terapkan validasi. Caranya dengan membuat form key. Form key-nya boleh di sini silahkan atau mau di view-nya juga boleh. Kalau mau di view-nya jadinya lalu formnya itu dibungkus mana ya form saya? Form kita itu ini ya. Nah, ini ya kolomnya dibungkus saja sama form. Teman-teman kasih key, form key. Tinggal validasi ya di button. Jadi buttonnya itu jangan langsung ya, tapi dia tapi dia itu cek dulu. Snippernya pakai form validate teman-teman. Dia ngecek valid atau enggak ya. Kalau tidak valid, nah kita return. Kodenya kurang. Tapi kalau valid dia akan masuk. Sehingga ketika nilai email dan password nol ya dia nggak mungkin karena dia kejaga teman-teman. Dijaga sama kode yang gitu ya. Gitu ya. Kita coba dulu ya. Saya akan masukkan passwordnya sampai 6. Kita klik. Nah, ya kodenya berhenti di sini. Kenapa berhenti di sini? Karena saya kasih breakpoint. Kita lihat respon tiba-tiba ke stop teman-teman. Tahu kenapa? Tiba-tiba ke stop. Coba saya perbaiki bentar. Kita coba lagi ya. Tadi loginnya. Tadi saya kasih breakpoint di sini. Nah, entah kenapa dia kadang-kadang kalau kita jalan di versi Windows kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini kalau saya ketik admin metode loginnya di lalu dia akan dan all service itu akan memberi. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada token. Oke. Token ini itu disimpan. Idealnya disimpan di local storage ya. Tapi kalau teman-teman pengen simpan di apa aplikasinya ketika berjalan bisa juga pakai yang static. Cara implementasinya seperti ini. Token ya, token sama dengan obj data token gitu teman-teman ya. Simpan di sini. Jadi nanti kalau teman-teman gunakan ya, tinggal ketik out service token.
kalau pakai kayak gitu, terus di token. Teman-teman udah dapet tuh ya, caranya kayak gini, gitu geng. Oke, ini pun saya akan ngecek if token tidak sama dengan berarti kita tekan true, artinya apa dia ya, tapi kalau selain dari itu ya kita return false teman. Jangan lupa kalau bikin service seperti ini dikasih try catch ya, di handle nih ya, karena kita nggak tahu nih ini akan selalu kerja tidak teman-teman. Handle menggunakan catch. Ini saya tangkap aja kalau ada masalah, pokoknya returnnya false aja ya. Handle sini. Ini saya simpan di dalam static ya. Saya simpan di dalam static, namanya out service. Cara memanggilnya out service titik token. Lebih seperti itu. Lebih bagus lagi teman-teman simpan di local database. Nah, caranya gimana bang? Caranya gini. Teman-teman bikin lagi namanya DB service. Bikin DB service ya. DB service filter. DB service ya. Lagi static. Let. Let. Kita udah install belum syaratnya nih? Install. Ya, kita install dulu ya teman-teman ya. Di stop dulu projectnya. Kita install. Set. Start. Kita install. Projectnya stop dulu ya kalau install plugin baru teman-teman. Karena tidak semua plugin itu akan bekerja ya kalau kita nggak stop dulu projectnya. Jadi sebaiknya teman stop aja untuk menghindari. Ini kita bikin save apps aja. Get set teman-teman. Kan key sebaiknya dibikin kelasnya tersendiri ya untuk mengelola data lokal teman-teman. Caranya kayak gitu. Get langsung aja di apps link kan kayak gitu. Jadi return ya bisa. Sama kalau set wait, jadi asynchronous. Bang ini kok yang ini asynchronous, yang ini enggak. Karena di sini kalau teman-teman lihat method getString itu dia menggunakan synchronous function teman-teman. Dengan di sini getString itu menggunakan asynchronous ya. Ditandai dengan adanya feature di sini. Makanya saya pakai asynchronous sih. Jadi kita bisa tungguin sampai nilainya itu simpan teman-teman. Tujuan itu ya. Nah, bikin kayak gini, lalu di ya, kan bikin kode seperti ini. Salah. Oh ya, kode seperti ini. Get DB service untuk menginisialisasi di lokal database-nya teman-teman. Oke, gitu. Budget pembuatan aplikasi karyawan berapaan? Tergantung sih fiturnya itu kayak gimana ya. Jadi cara ini out dikit ya teman-teman, out dikit ya. Cara menghitung biaya aplikasi itu teman-teman harus punya dulu rate per hour teman-teman itu berapa per hour. Misalnya rate teman-teman paling gampang 100.000 lah misalnya per jam gitu. Nah, ternyata ketika buat aplikasi X butuh waktu 8 jam. Nah, berarti biayanya berapa? 8 dikali 100K teman. Dapatlah teman-teman. Paling gampang nentuinnya kayak gitu. Jadi diestimasiin nih waktu mengerjakannya berapa lama atau mau pakai poin juga bisa. Misalnya nih hitungan teman-teman itu untuk mengerjakan per fitur ya ada poinnya tuh antara 1 sampai 10. Oke, misalnya fitur login teman-teman hitung poinnya itu 3. Fitur dashboard teman-teman hitung poinnya itu 4 misalnya. Nah, rate teman-teman rate per poinnya berapa? Misalnya per poinnya 100K ya per poin. Nanti kalau udah di list fiturnya, profile misalnya, profilnya 3 gitu ya poinnya. Baru teman-teman totalin ya, dapat 6 dapat 10 ya, 10 poin ya, dikali 100K.
dapat tuh ya nominal projectnya 101 juta. Kurang lebih seperti itu ya cara menghitung project teman-teman. Nanti pada akhirnya ya teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kalau kliennya orang apa, orang Bogor misalnya, kan nggak mungkin juga kita kasih rate tinggi teman-teman. Kalau kliennya orang apa, orang Singapura gitu, orang US gitu ya. Nah ini bisa teman-teman naikin nih. Ini terlalu kecil nih 100K. Jadi 300 atau 500 atau 1 juta juga bisa aja teman-teman. Kayak gitu ya kurang lebih cara menghitungnya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman sedikit awat. Kita lanjut lagi. Kita ini dulu ya. Nanti di out service-nya ketika kita udah dapat token teman-teman ya, itu kita simpan. Caranya gimana? Caranya pakai DB service titik set ya, kita masukkan key-nya itu token dan kita masukkan tokennya seperti ini. Gitu ya. Sini nilainya tokennya pasti tidak nol teman-teman ya, makanya saya kasih tanda seru. Tidak mungkin nol dong, karena di sini sudah kita cek juga ya teman-teman. Jika token tidak sama dengan nol, maka dia akan masuk ke kode yang ini. Oke. Ini pakainya Dart ya. Frameworknya pakai Flutter. Gitu, gengs. Oke. Cara bilang bikin balingan ganjil. Cara bikin balingan ganjil, bilangan ganjil gini. Modulisin aja sama 2 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman angka 3 modulus 2 itu sama dengan 0 ya. Berarti dia adalah bilangan, kalau 4 modulus 2 adalah sama dengan 0, berarti dia adalah bilangan genap ya. Cara ngecek gitu doang. Tapi kalau tidak sama dengan 0, misalnya 3 ya, maka dia adalah bilangan genap. Ini basic cara menghitung bilangan genap sama genap. Tinggal dimodulisin aja sama 2. Kalau dia habis dimodulisin 2, berarti dia adalah bilangan ya. Sedikit awat teman-teman. Sedikit awat. Lebih enak Dio atau HTTP, saya lebih banyak pakai Dio sih dibandingkan HTTP ya. Menurut saya lebih repot dikit ya si HTTP dibandingkan Dio. Oke, tapi HTTP juga oke. Oke, teman-teman ini sudah kita simpan pokoknya. Sekarang kita coba jalanin aplikasinya. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan juga, Bang, gimana caranya kalau kita punya aplikasi ya dan kita itu udah punya token, nanti dia nggak masuk ke login view lagi. Gimana tuh caranya, Bang? Caranya gampang sih. Teman-teman kan itu udah udah nyimpan tokennya, ya nggak di sini di local database. Oke. Jadi cara ngeceknya dia itu udah ada login atau belum, ya teman-teman tinggal cek lokal database-nya aja. Idealnya teman-teman bikin method lagi ya untuk ngecek. Kurang lebih seperti ini. Atau bikin getter juga boleh ya. Nah, dia akan ngecek si DB service get token ya. Kalau tidak sama dengan 0 ya berarti dia udah login teman-teman. Tapi kalau sama dengan 0 berarti belum login. Bikin aja kayak gini ya. Mau dibikin statik juga boleh. Statik aja nggak. Ini nanti teman-teman di mainnya tinggal cek nih out service. Mungkin kalau login masuknya ke code view, tapi kalau belum login masuknya. Jadi logiknya itu simple banget sebenarnya. Cuman gini doang ya. Cuman gini doang. Simple itu. Oke. Kita lihat lagi di sini. Kita akan coba login ya teman-teman ya. Ini seharusnya ketika kita berhasil loginnya, kita akan masuk ke, oh belum masuk kemana-mana ya. Kita lihat di sini. Kalau dia berhasil login, jangan lupa di wait ya. Kalau dia berhasil login, kita arahkan ke, saya prefer sih pakai ini ya. Kita kasih semacam snack bar teman-teman. Ya. Kalau dia itu nggak gagal login teman-teman. Nah, kita kasih snack bar, snack primary saja atau snack bar danger boleh. Pesannya wrong email or password. Lalu kita return. Tapi kalau misalnya dia berhasil, kita arahkan ke halaman main navigation view. Login kayak gitu. By the way, ada sedikit kesalahan nih di main dot ini seharusnya bukan ke dashboard ya, tapi ke main navigation. Kita coba login. Local database itu bisa berupa file ya, bisa juga berupa database teman SQLite ya. Itu masuknya
local database teman-teman, lokal data ya. Nah, ini masuk ke navigation teman-teman. Tuh, udah berhasil ya. Kita hot restart lagi, ya dia tetap stay di main navigation nih. Kenapa? Karena kita udah login sebelum. Gitu. Sekarang saya coba paksa si tokennya supaya kita setting jadi nol ya. Nggak bisa. Nggak bisa, kita butuh metode satu lagi sih. Kosongkan nilai ya dari lokal data. Clear? Sinkronus gak ya? Ya sih asik scroll. Bikin aja gini ya. Untuk nge-remove teman-teman. Kita panggil. Bentar. Ya udah. Kita panggil clear ya. Untuk membersihkan tokennya. Gitu ya. Kita hot restart. Coba tes gagal login bang. Oke, boleh. Saya isi passwordnya sampai 1 sampai 5 ya. Nanti pesannya kayak gini sih. Mau email out password. Gagal login ya. Kalau berhasil dia masuk ke main navigation. Dan ini kalau saya hot restart ya. Nah, ini dia ini dia masuk sini lagi ya. Karena tadi kita setting di tokennya itu selalu dibersihkan ya ketika masuk ke aplikasinya. Kan kita coba lagi, login, kita hot restart. Nah, dia akan tetap stay di main navigation, teman-teman. Kenapa? Karena ya sudah disimpan tokennya di lokal database, teman. Kayak gitu ya. Ini tujuan dari logic yang di baris 28 ya. Gitu, gengs. Oke, sekarang kita masuk ke main navigation ya. Kita masuk ke main navigation. Di sini saya akan membuat navigasi. Navigasi cukup mudah ya, bahkan teman-teman sudah bisa pakai banyak sekali snippetnya nih ya. Ada bottom navigation bar yang satu ya, ini yang paling basic teman-teman. Oke, saya copy kodenya, saya taruh di qubitnya, implementasikan di sini. Ini diganti jadi emit ya teman-teman. Emit, oke, ini jangan gini bikinnya. Bikinnya di state-nya teman-teman. Kita bikin state-nya. Nah, ini adalah selected index. Ya. Jangan lupa bikin state-nya. Oke, oh build runner-nya mati ya. Build runner-nya pastikan sedang berjalan teman-teman. Kita jalankan dulu build runner-nya. Oke, oke. Masih jalan ya, kita tunggu. Coba dibuat ingat login. Oke, cara bikin remember ini kali ya, remember email ya. Caranya gimana? Caranya gini sih. Sebenarnya kalau teman-teman bikin fitur remember email, oke, yang pertama gini. Di init state ya, ini. Teman-teman bikin logic kayak gini. Email sama dengan db service ya, get email. Teman bikin logic kayak gini. Oke, init state ya. Lalu di bagian emailnya, ketika ada perubahan, ini lokal database. Itu doang sih. Jadi nanti ketika teman-teman buka lagi aplikasinya, emailnya akan diingat teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu sih logiknya. Kita balik dulu ke sini, state-nya sudah dibuat ya teman-teman. Nah, di sini saya perlu sedikit modifikasi kodenya supaya sesuai dengan versi bloknya. Set versi qubit ya, sorry, versi qubit teman-teman. Lagi ngotak-ngatik qubit ya. Copy qubit. Nah, seperti ini ya. Update index. Nanti metode itu dipanggil ya, dipanggil di, nah ini nggak bisa gini, state, set, set, set juga, udah, apalagi ya, udah teman-teman. Nah, nanti navigasinya jadinya kayak gini. Oke, kita hot restart dulu ya. Nah, jadinya seperti ini. Ya, bisa mau pakai yang ini. Nah, ini pun ada beberapa navigasi yang bisa teman-teman gunakan ya sekarang. Kita pakai scaffold bottom navigation bar yang dua, teman-teman. Nah, kalau yang dua itu nanti hasilnya kayak gini. Bentar ya. Kita update dulu ya, teman-teman.
kita perlu update kodenya di beberapa bagian ya. Nah, ini versi yang default bottom navigation bar 2 ya. Kalau teman-teman pengen pakai yang ini silakan ya. Bisa teman-teman. Atau pengen pakai yang lain juga banyak versi. Ya, yang kedua, ketiga ya. Ketiga ya teman-teman. Jadi ganti aja nih. Set, set, set. Yang ketiga ya. Jadinya kayak gini. Gitu. Ada juga yang keempat. Coba yang keempat ya. Empat. Yes. Ya, pakai aja. Sedikit desain UX sendiri. Terlalu jago sih. UX sih. Saya ganti set. Bisa cuman nggak jago. Bisa cuman nggak jago ya. Itu yang terkait dengan itu. Ini yang keempat teman-teman. Nah, yang keempat itu desain kayak gitu. Ada juga satu lagi sih. Keren. Lima. Nggak ada yang kelima ya. Kita pakainya yang ini. Nah, yang bottom navigation bar dekat teman-teman. Jadi ganti state-nya. Nah, ini karena gitu, saya pakai qubit ya teman-teman ya. Jadi harus sedikit penyesuaian ya. F jadinya kayak gitu, gengs. Oke, saya pakai yang ini aja. Sepertinya cantik. Nah, kita atur halamannya. Ini halaman pertamanya kita setting ke dashboard view. Halaman halaman terakhirnya saya akan setting ke profile view. Di profile view kita lihat belum jalan. Profile view kenapa ini? Eh, ini ke dashboard view semua. Kita hot restart dulu. Sepertinya ada sedikit masalah. Oke, ini ada yang kurang ya. Ini seharusnya stat index. Ada kurang sedikit ya. Apa teman-teman? Nah, gitu ya. Ini udah jalan nih. Kurang di sini doang ya. Kurang di sini doang. Good. Nah, ini udah jalan nih teman-teman. Saya akan aktifkan fitur logoutnya. Profile. Mari kita buka profile view-nya. Untuk logoutnya simple sih. Saya akan pakai tombol aja di sini. Kita bikin tombol atau mau pakai list style boleh. Style row bisa juga. Ini aja logout. Kita diklik kita logout ya. Tinggal bikin service-nya. Service-nya kita bikin method untuk logout. Nah, bikin metode untuk logout. Ngapa ini metodenya? Ya teman-teman bersihin tuh ya si tokennya dari lokal database. Satu bersihin, setelah itu teman-teman melakukan navigasi ya ke bagian view. Simple itu ya. Itu kita implementasikan di sini. Wait, panggil out service, ya selesai deh. Oke. Mau dikasih loading juga boleh ya teman-teman. Kalau pengen dikasih loading, lihat dulu nih kenapa di koma ya. Nah, gitu ya selesai ya. Itu untuk tombol logout. Action logout ini belum kita ini ya, belum kita panggil ya metodenya. Kita panggil dulu. Kalau pengen dikasih loading boleh. Tinggal ketik showing, klik logout ya. Gitu. By the way, loginnya juga kalau pengen pakai loading juga bisa ya. Setting di sini. Ketik show loading ya. Kalau udah beres, teman-teman. Kalau teman-teman pengen pakai com,
Nah, ini nilainya belum di-remember ya. Kenapa? Karena kita ada yang kurang ya. Kita belum setting value-nya. Ini nggak di-remember ya. Kita hot restart. Nah, ya, remember ya. Oke. Passwordnya juga sama sih kurang lebih nanti tekniknya. Kalau pengen teman-teman remember ya. Gitu. Login, profile, oke. Upload. Ya, beres semua. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin fitur CROD-nya ya, teman. Kita masuk ke dashboard-nya. Coba kita lihat dashboard-nya. Bahasanya pakai Dart ya. Nah, di dashboard saya akan bikin sesuatu ya. Kayaknya kita bikin apa ya? Bikin UI basic saja ya. Saya akan main-main nama apa ini? Saya akan bermain-main dengan dengan chart mungkin kayaknya oke ya. Kita pakai card 2, kita pakai yang statistik customers. Tinggal import aja. Ada chartnya. Chartnya kenapa nggak bisa get save? Nah, hasilnya kayak gitu ya. Kita kasih chart di dashboard ya, supaya cantik temen. Volumenya kita bungkus sama padding ya. Kalau dashboard itu biasanya bisa di scroll teman. Jadi saya bungkus juga dengan single chart scroll ya. Jadinya kayak gini. Oke. Mau tambah lagi chartnya boleh. Dijarak dulu 20, 12 aja. Ketik part 2 chart statistik ya. Pilih yang download ya. Tap, ada error, jangan panik. Dilihat tuh errornya kenapa. Belum diimport. Save, selesai. Kalau pengen ditambahin statistik seperti ini ya silakan teman-teman ya. Gitu. Kita lihat lagi di bawah sini. Lalu ada apa lagi ya? Coba ada yang menarik kan? Coba kategori ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen tambah seperti ini. Tapi ini belum ada state management ya. Jadi belum berjalan mulus teman-teman. Belum ya. Menu paling menu yang lama ya. Oke. Nah, di sini menunya saya akan pakai grid aja, teman-teman. Saya akan pakai grid 2. Saya bikin grid 2, teman-teman. Biasanya saya kasih decoration, kan kasih warna. Warnanya pakai primary color. Primary colornya belum kita import. Kita import dulu. Kita kasih radius. Kasih spacing. Gitu ya. Nah, ini pun bisa gini warnanya ya. Ya gini loh warnanya loh. Indeks di apa ya? Indeks misalnya 1,0 ya. Nah, indeks dikali indeksnya berapa? Misalnya indeksnya 1. 1 per berapa ya? Per 10 ya, teman-teman. Bisa dibikin gini ya. Jadi nanti kalau menunya banyak, dia makin lama ya makin tipis warnanya. Bisa dibikin gitu ya. Tapi di sini saya setting jadi 4 aja dulu. Oke. Atau mau dikuranginnya 0,5 juga boleh. Kalau 0,5 berarti dibaginya 2 juga bisa ya, teman-teman. Jadi kalau menunya ada 6, jadi kayak gitu. Sekarang kita bikin menunya nih. Misalnya ada menu apa nih, teman-teman buat ya. Misalnya warnanya adalah warnanya menunya adalah ini saya kasih boulder aja. By the way ini idealnya dipisah ya. Jadi nggak teman-teman taruh di satu halaman, sebaiknya dipisah. Kenapa? Kalau teman-teman taruh di satu halaman ini pusing bacanya ya. Nah, jadi idealnya dipisah nih. Contohnya nih yang chart yang ini ya, chart yang pertama yang di atas itu ya. Kita copy, kita pindahin tuh ke namanya misalnya dashboard folder statistik.
dashboard, dan tempel deh kodenya di sini. Dari import tuh yang ini save. Jadi kalau teman-teman mau bikin chartnya, klik dashboard, order, statistik. Nah, jadi idealnya gini teman-teman, dipisah kodenya. Jangan semuanya ditaruh di satu file, oke? Karena makin banyak kodenya itu makan akan akan lebih sulit dibaca teman-teman. Makin banyak akan makin sulit dibaca. Jadi sebaiknya teman-teman usahakan ya kodenya itu tidak terlalu banyak ya dalam satu halaman. Dia pecah-pecah lah. Jadi beberapa file. Ini kurang apa ya? Sudah diimport, panggil dashboard, customer, tapi saya. Nanti kalau teman-teman pengen bikin tiga juga lebih gampang ya. Karena sudah dipisah kodenya. Gitu. Begitu juga dengan menu nih ya. Menunya ya idealnya teman-teman pisah. Lagi namanya dashboard. Nah, ya, or tinggal panggil deh dashboard. Ya, dipisah tuh teman-teman. Kodenya jadi segini doang. Tadi kan panjang. Ini jauh lebih mudah ya untuk dibaca. Gitu. Ini pakai snippet, yes. Pakai snippet, extensionnya namanya ngebut. Cari aja di sini, ngebut ya, di VS Code. Nanti kalau udah ada gambar naganya di samping, berarti extensionnya sudah berhasil diinstal. Nah, sekarang saya akan tambahkan beberapa menu di sini. Mungkin kita coba iseng-iseng aja ya. Saya akan bikin list, tab, nanti akan kita arahkan ke halaman. Kita bikin modulnya dulu, teman-teman. Product list, product form. Kalau pengen bikin data customer, nah silakan kalian ya. Order list ya. Kita kita post, atur ke produk. Jadi saya akan bikin customer. Ini dua aja deh. Kita tampilin deh menunya berdasarkan list yang ada. Teks, kan teks B16 ya. Dollar item ya. Oke, nah ini kita kasih warna putih ya teman-teman. Mau diketengahin boleh, pakai main center aja tuh. Jadi ketika diklik, kita arahkan ke view-nya nih, sesuai yang kita setting di atas. Setting situ. Item view. Gitu teman-teman. Oke, tergantung sih ngodingnya apa ya, Mas. Apa namanya? Karamochi. Tergantung ya mau ngodingnya apa. Dan sebenarnya gini ya, sebenarnya apalagi ke depan itu nggak tahu ya, kayaknya kalau laptop yang nanggung nih bisa ngodingnya pakai IDE yang apa namanya ya, saya lupa namanya Project IDX atau apa itu tuh. Itu kita bisa menjalankan emulator di browser loh. Itu gila banget sih. Gila banget sih. Kalau itu udah beneran ada ya teman-teman. Teman-teman bisa ngedebug aplikasi Android ya, nggak perlu pakai laptop yang spek tinggi. Itu dari web browser doang. Gila banget sih itu kalau beneran ada teman-teman. Tentunya butuh koneksi yang stabil sih. Itu syaratnya ya. Oke, nah ini kalau saya klik masuk ke product list ya. Saya klik masuk ke yang tengahnya, kalau saya klik, yang tengahnya kalau saya klik itu mau saya arahkan ke halaman post view teman-teman. Saya arahkan ke halaman sandbox. Nah, gitu ya. Kayak gitu tuh.
produk, ya. Sekarang kita bikin yang produk dulu, teman-teman. Oke, produk dulu ya. Kita bikin produk list view. Ketika diklik akan menampilkan daftar produk. Tapi sebelum itu kita bikin servisnya dulu, teman-teman. Bikin namanya produk service. Gitu. Produk service class produk service. Supaya responsif, mainin media query-nya, mainin orientation builder, main box ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau bikin fitur responsif, ajar itu ya utility-nya di kayak media query lewat orientation builder, oke. Kayak fitted box juga bisa. Pelajari itu dulu. Nah, di sini saya akan sedikit berkreasi ya, untuk produk service-nya. Teman-teman kalau yang sering live ya, biasanya bikin kurang lebih nanti bikinnya kayak gini. Ini namanya ya, ini biasa saya lakukan, teman-teman. Jadi saya akan bikin service ya bentuk seperti ini. Pakai dolar sih. Saya pakai dolar seharusnya. Lihat lagi pakai dolar. Bisa saya lakukan, teman-teman. Ini service untuk ngambil data produk, ini get data by ID, read ya. Ini service untuk update. Kalau ini service untuk kalau teman-teman pusing pakai aja snippet class underscore service di tab. Jadi, tapi di sini masih ada sedikit masalah ya, terutama di bagian delete sama update ya. Ini seharusnya dollar ID, teman-teman. Sayang sekali ya. Coba saya sekalian perbaiki deh. Udah bener sih. Udah bener deh. Dollar ID. Dollar ID kali ya. Ya nggak? Oh, nggak yakin ya. Dollar ID. Oke. Saya pakai slash kali ya. Harusnya pakai slash sih kayaknya. Gitu. Oke, nanti mungkin ini ya akan ada di update selanjutnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya service yang oke. Sini kita akan sedikit berkreasi untuk mempermudah hidup kita, teman-teman. Mempermudah hidup kita. Jadi kita akan bikin namanya API service. Oke, anggaplah ini sebagai base class-nya. Base class yang akan teman-teman gunakan ketika teman-teman akan membuat. Nah, ini teman-teman kan nggak harus kayak gini ya. Bikin aja kayak gini juga oke. Kayak gini oke. Tapi di sini kita sedikit berkreasi, teman-teman, supaya kerja kita nggak terlalu capek, teman-teman. Teman bikin base class namanya API service ya. Lalu teman-teman bikin yang namanya endpoint di sini. Poinnya setting ke tudus dulu nggak apa-apa. Lalu yang tudus-tudus di bawah ini itu teman-teman setting ke endpoint yang di atas. Setting ke sana. Diganti semua sih intinya. Tudusnya diganti ke dollar bawah, diperbaiki ke dollar right. Nah, bikin kayak gini dulu ya. Pastikan tidak ada tudus lagi di situ ya. Bikin seperti ini. Terus kalian base URL-nya juga teman buat nih. Link base URL itu yang ini ya. Nah, yang ini. Mau dibawa backslash-nya boleh. Berarti jadinya kayak gini. Tapi kalau teman-teman bawa, jangan lupa di sini nggak pakai backslash, nggak pakai slash, teman-teman. Saya sih nggak usah dibawa ya. Dibikin gini aja. Nanti URL yang di bawahnya, yang ada capeng ngodingnya, itu kita ganti jadi dollar base URL. Jadi stepnya kayak gitu sih. Ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Kita bikin gitu, oke. Sudah ya semuanya, sudah. Nah nanti kalau kita bikin produk service, oke, kita nggak perlu implementasiin semuanya lagi, teman-teman.
Kita tinggal bikin kelas produk service, dia mengextend si API service teman-teman. Ingat sifat OOP teman-teman. Jadi kalau dia sudah mewarisi kemampuan sebuah kelas, berarti dia akan punya tuh metode get, update, delete, dan sebagainya. Nah, inilah gunanya kita belajar OOP. Kita bisa membuat kode kita ya jadi lebih sederhana. Gitu teman. Paling di sini kita setting endpointnya doang. Poinnya akan saya set ke production. Nah, paling gitu doang. Udah jadi service-nya. Karena kalau saya bikin customer service, saya tinggal bikin kelas service. Saya ganti jadi udah selesai teman-teman. Oke. Nah, itu mungkin sedikit tips ya yang bisa teman-teman manfaatkan. Oke, untuk membuat service ya supaya tidak mengulang gitu. Bentar saya baca chat. Override itu untuk apa ya? Override itu untuk menimpa ya. Jadi kan dia itu segini teman-teman. Dia kan API di API service nilai endpointnya adalah ini kan empty string teman-teman. Nah, di sini kita timpa nih dengan nilai yang baru. Ini berlaku untuk sebuah properti, metode juga bisa kita timpa teman-teman. Nah, pertanyaannya ngapain sih kita timpa ya? Kenapa kita timpa nilainya? Kita timpa, kita ubah nilainya karena kita ingin menyesuaikan ya. Di customer service ini endpoint-nya harus pakai pakai yang makanya kita timpa nilainya. Oke? Oke, teman-teman. Sip. Boleh clone nggak, Bang? Di grup member. Di grup member ini source code-nya di grup member kok. Nanti bisa diakses di grup member di bagian random ya. Di bagian random ya. Nanti cari aja di underscore random, nah, direktorinya ada di sana ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Sip, kita masuk ke product list dulu. Product list. Jadi kita akan menampilkan list. Caranya gimana? Gimana sih cara menampilkan list, teman-teman? Caranya bisa menggunakan list builder ya. Tapi sebelum itu saya akan bikin adalah get products. Dia akan ngapain, teman-teman? Dia akan ngambil data tuh. Ini akan saya tampung ke nah, gini doang sih ngambil stat, set stat ya. Pakainya emit. By the way, ini kita pakai Qubit, saya lupa. Saya lupa. Kita lagi pakai Qubit, teman-teman ya. Jadi kita bikin dulu statnya. Products, ya namanya. Kita bikin list. Nanti di emit. Nah, ini panggilnya kapan? Panggilnya ketika halamannya dibuka, yaitu di inset ya. Gitu, teman. Ketika halamannya dibuka, ya dia akan memanggil metode products. Setelah itu di emit. Kalau di emit kita tampilkan di sini pakai list builder. Ini kebetulan sudah ada datanya ya, 3 ya. Kebetulan sudah ada. Enggak dong. Kita static ya. Nah, ini kita ambil statnya nih. Stat products length. Nah, ini kebetulan sudah ada datanya ya, teman-teman. Lumayan banyak juga nih datanya. Banyak juga datanya. Gitu ya. Datanya itu kalau teman-teman lihat ya, bentuknya kayak gini. Map ya. Kayak gitu. Ada ID-nya, ada product name-nya, ada price-nya. Ya.
Nah, ini kan kenapa udah ada udah ada datanya, karena ini mungkin lagi ada yang pakai juga ya API-nya, teman. Makanya ada datanya ya. Supaya nggak oke, supaya aman, ini kita pakai ini, teman. Diganti ya slash jadi misalnya apa ya? TikTok misalnya. Demonya diganti TikTok sih kalau mau ya. Demonya kita ganti jadi boleh. Boleh kayak gini atau mau kayak gini. Ya boleh, teman-teman. Alex, kok ada Alex di sini? Kok tiba-tiba ada Alex di sini ya? Aduh, itu kita perbaiki dulu. Kenapa tiba-tiba ada si Alex di sini? Aduh, gitu ya teman-teman tekniknya. Kita hilangin, baru kita hot restart dulu. Supaya datanya nggak nyatu ya sama teman-teman yang kebetulan lagi nyoba-nyoba juga ya pakai API. Ini masih kosong teman-teman. Gitu ya. Oke, good. Sekarang kita masuk ke product list view. Kita biarin dulu aja teman-teman ya. Kita biarin dulu aja. Saya mau ngerjain form ini dulu ya. Saya belum pengen masuk ke sini. Mari kita tambahkan floating action button di sini. Kan floating action. Kita mau pakai ya, pakai floating action button aja. Diklik. Ketika diklik kita akan membuka halaman. Kalau ready itu dia dibuka ketika dia memasuki fase build satu kali ya. Dia akan masuk ke ready sih. Ya kurang lebih kayak gini sih. Init state build dulu satu kali baru masuk ke dalam ready. Dan ini hanya dijalankan sekali ya. Nanti kalau statenya ke update dia nggak menjalankan ready lagi ya. Hanya sekali doang. Gitu. Jadi kita buka product form view. Save. Oke, kita klik. Nah, di sini saya akan panggil kode get product sebenarnya. Nah, kenapa saya panggil metode get product? Supaya nanti ketika masuk ke dalam saya masuk ke form ini, lalu saya tutup ya, nanti datanya akan di reload teman-teman ya. Tujuannya itu. Oke. Di product form view saya basic sekali, saya akan bikin apa namanya? Match picker ya, upload gambar, match picker, match picker, lalu saya akan bikin text field ya, product name, save. Saya juga akan bikin number field, dan ya price. Paddingnya kita tambahin ya, padding, cantik, scrollnya. Sip. Nah, ada foto, product name, price ya, ada drop downnya boleh. EQ drop down, kapan-kapan ya, permission. Kategori misalnya ya, kanan minimal. Ah, gitu. Kategorinya bisa makan ya. Lalu apa lagi ya? Button ya, teman. Buttonnya saya bikin button. Ya, udah deh beres. Formnya. Kita bikin statnya. Statnya itu ada foto, ada ada price, ada kategori, sama ada apa lagi satu. Udah sih ya. Kita pakai 4 dulu. Oke. Kita bikin map. Kita balik ke view lagi. Ketika ada perubahan di text field-nya, kita ambil nilai dan kita tamu ke variabel.
try parts ya. Ya teman-teman. Juga sama ya. Kategori name dari tombol save-nya akan manggil method. Pengen validasi, tinggal bungkus kolomnya sama form inform key dulu ya seharusnya. Inform key dulu. Di mana bang? Inform key-nya di sini. Inform key ya. Implementasikan form baru validasi di bang. Kode untuk validasi form. Kalau tidak valid ya return. Tapi kalau valid kita akan manggil method gitu. Sehingga nanti kalau ketika masuk method save sudah pasti foto, product name, price, kategori itu ada isinya. Gitu ya. Sekarang kita tinggal panggil product service ya teman-teman. Create ya. Kelar tuh. Masukin datanya ya. Price. Beres teman. Beres ya. Oke. Kita save. Koma jangan lupa. Kalau pengen pakai loading, pakai show loading di sini. Hide loading. Jadi kalau udah berhasil, kita back ke halaman sebelumnya. Beres teman-teman. Itu doang sih ya. Kita coba. Ini kalau belum diisi, nanti ya apa ini? Kita lihat salah apa di sini. Body name. Eh, nah kurang tanda tanya doang kan. Ini kalau belum diisi, dia nanti akan merah teman-teman. Ini apa? Artinya kita belum mengisi form dengan benar, teman. Kayak gitu. Coba isi ya. Contoh atau produknya apa ya? Nasi goreng ya? Terus mau kan ya. Save lagi kategori produk name-nya misalnya teh gelas. Nah, 15.000. Cuman save. Itu sudah berhasil masuk teman-teman ya. Cuman di listnya ini kita belum menambahkan dengan benar ya. Nah, by the way, ini jangan lupa di-handle ya kalau misalnya kategori namanya itu no. Oke. Idealnya sih teman-teman setting menjadi default value-nya aja. Misalnya default value-nya itu makanan ya. Terus teman-teman setting di sini juga makanan. Jadi nanti kalau dia nggak pilih apapun ya, nilainya akan menjadi makanan. Atau mau setting di sini doang, kategori name-nya makanan. Jadi ngambil nilainya juga bisa ya. Jadi jangan lupa teman-teman ya. Gitu. Beres ya untuk treat produknya. Oke. Nah, sekarang kita coba di list view-nya, teman-teman. Nah, coba ya. Kita kasih padding dulu mungkin ya, supaya nggak terlalu rapat. Oke. Nah, di sini saya tampilkan datanya ada ID, ada apa? Ada product name dan sebagainya, teman-teman. Tampilkan saja di sini. Saya akan set item foto, dan saya set item, ini akan saya set item kan. Trailing, trailing saya akan tampilkan harga ya. Tapi hati-hati ya, harga itu kan bisa bisa ada sebuah number teman-teman. Jadi jangan lupa dibungkus oleh string teman. Ini nggak ada kategori name adanya. Lagi, nah jadinya kayak gini ya. Gelas nasi goreng ya. Gitu, gengs. Saya buka lagi. Apa nih?
8. Ya, kita hot restart aja ya. Kayaknya ada masalah sedikit di Flutter-nya, nggak apa-apa. Hot restart saja ya. Kalau berkelanjutan masalahnya kita stop dulu projectnya. Nah, kita stop dulu aja projectnya, jalanin lagi. Itu sering terjadi sih di versi Windows desktop ya. Foto selfie, image picker di setting pakai kamera itu bisa. Kenapa sering nggak pakai tanda tanya? Tadi kurang ya, kurang kita kasih tanda tanya kok. Ini JavaScript bukan ya? Dart ya. Java ada. Oke. Bahasa pemrograman termudah, saya rasa Python ya paling mudah ya teman-teman. Gak tahu nih, menurut teman-teman yang lain gimana? Setuju nggak kalau Python itu termasuk yang mudah ya? Sambil nunggu debugging, saya akan coba jawab beberapa pertanyaan teman-teman. Kalau mau belajar, boleh mulai dari bahasa pemrogramannya. Oke banget sih. React Native saya pernah nyoba React Native, cuman gak lama ya, cuma bulan doang. Abis itu saya pindah ke Flutter. Karena waktu itu lagi hype-nya Flutter, teman. Saya pindah ke Flutter sih. Bukan, ini pakainya Flutter ya. Tapi React Native bukan berarti React Native jelek ya teman-teman. Bukan berarti karena saya pakai Flutter React Native itu jelek. Tidak seperti itu, gengs. Oke? Itu hanya pilihan framework saja ya. Kita lihat lagi. Data produknya sudah muncul. Oke, kita coba tambahin data produk baru ya. Ini saya fotonya pakai Indonesia semuanya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Ganti jadi kopi liong gula. Harganya 50.000. F. Udah masuk teman-teman. Sekarang kita kerjakan fitur edit. Oke. Fitur edit itu bisa teman-teman buat dengan form yang sama ya, tapi teman-teman harus membedakan nih antara mode edit sama mode create. Nah, caranya teman-teman kasih argumen pada halaman formnya ya, kayak gini dan bikin dia menjadi nullable. Nah, kenapa nullable, Bang? Kenapa nullable? Karena dia bisa saja diisi, bisa bisa aja enggak, teman-teman. Ketika diisi nanti berarti akan masuk ke mode edit, tapi ketika enggak diisi berarti akan masuk pada mode create. Tujuannya itu, teman-teman. Oke. Lalu ketika kapan kita akan bisa masuk ke form untuk edit teman-teman? Ketika kita klik aja nih di sini ya. Boleh dibungkus dengan email silakan. Kalau pengen pakai list style juga silakan ya. Itu sudah punya metode on tab-nya teman-teman. Ini kurang lebih sama ya. Lakukan navigasi juga ke product form view. Bedanya apa? Bedanya di sini kita teruskan nilai itemnya. Kita teruskan itemnya teman-teman. Jadi sama-sama membuka form gitu. Tapi di sini kita buka formnya untuk mengedit. Buka form untuk mengedit. Kita buka form untuk mengedit ya. Gitu, gengs. Oke. Nah, setelah itu kita buka formnya. Di sini saran saya di Qubit-nya ya atau di controllernya atau di bloknya teman-teman. Itu teman-teman bikin sebuah getter. Cek di zoom. Nah, ngecekin gimana? Nggak bisa. Agak tricky nih, agak tricky nih. Ini oke, ini nggak bisa pakai cara yang biasa saya lakukan, teman-teman. Ini di init state. Oke. Oh ya, teman-teman harus bikin mode ya. Bikin boolean. Defaultnya false. Nanti bikin metode set to set. Gini kah? Iya nggak ya? Edit mode-nya. Teman-teman bikin metode seperti ini ya. Change to edit mode. Oke, lalu teman-teman di view-nya ya, di init state-nya di sini ya. Setelah init state, teman-teman bikin kode kayak gini. If widget item tidak sama dengan, nah kita panggil controller
panggil change to edit mode. Kita panggil kode ini untuk merubah ke edit. Nah, sehingga nanti nilai nilai is edit mode itu bisa saja true ya. Kalau kita lagi mode itu teman-teman step selanjutnya, oke. Lalu apa lagi ya? Lalu ini harus hati-hati nih. Sebentar ya teman-teman ya. Ini harus hati-hati. Ini kayaknya kodenya pun salah teman-teman urutannya. Ini seharusnya sebelum ini set ya. Ini urutan penting ya. Hati-hati teman-teman ya. Urutan itu penting. Jadi kita harus panggil change to edit mode dulu. Baru kita panggil ini set ya. Setelah itu di sini kalau dia itu edit mode ya, if dia edit mode kita setting fotonya sama dengan ini agak tricky nih. Agak tricky ya. Karena saya harus menuliskan nilai itemnya sih. Ini agak repot sih. Agak repot ya. Bentar ya. Mungkin kayak gini aja. Saya bikin map item ya. Di view-nya kita setting nilai kayak gini. Kita setting items. Nah, kayak gini aja. Oke, supaya kita bisa mendapatkan nilai dari view. Tujuannya itu ya. Get. Oke. Nah, gini ya. Kita akan dapat itemnya, lalu dia akan stat. Setelah itu kita akan atur fotonya sama dengan item foto. Item product. Price-nya juga. Price. Nah, kategori. Name ya. Nah, oke. Kayak gini teman-teman ya. Kalau mau diedit kita setting fotonya, product name-nya, price-nya, body name. Nah, jangan lupa di view-nya nih. Di view-nya atur tuh nilai awalnya. Jangan lupa ya. Foto. Oke, oke. Oh, di sini. Kayaknya kita salah nih. Aduh, ini ada sedikit kesalahan teman-teman. Ada sedikit kesalahannya. Kayaknya lumayan banyak kesalahan kita. Nanti saya perbaiki teman-teman. Saya lupa. Ini kita lagi ngoding Qubit ya. Oke. Nah, udah ya. Nah, jadi nanti kalau dibuka ya, nanti nilai awal oh ini di dulu ya. Hot restart yang mudah dibuat project Flutter apa ya? Mungkin aplikasi untuk foto kayaknya keren. Aplikasi untuk ngecek cuaca, aplikasi kompas, aplikasi apa lagi ya? Klik, oke, klik apa nih? Integer is oh, oke. Ini guys, kita kasih to string ya teman-teman. Kita kasih to string. Kita hot restart lagi. Products, klik. Nah, masuk ya. Saya klik tag gelas, muncul tag gelas. Saya klik ini makanan, muncul ya. Ini kita sudah menampilkan data ya ke dalam formnya. Nah, sekarang kita save teman-teman. Cara save-nya pun beda nih. Cara save-nya gini. If edit mode, kalau dia lagi mode edit ya teman-teman. Kalau dia lagi mode edit ya, dia nanti seharusnya manggil kode untuk update teman-teman. Update ID-nya. ID-nya belum ada ya. Kita buat dulu. ID-nya di sini kebetulan pakai integer ya. Kita ambil dari sini. Nah, gitu ya.
Kita masukin. Nah, gini tuh, ya. Jadi kalau lagi mode edit, kita panggil kode untuk mengupdate. Kalau mode read ya selain dari itu, maka kita panggil kode untuk create teman. Jadi logiknya sesimpel itu sih. Kita coba ya, kita coba. Saya coba create, misalnya gula laku. Kategorinya nggak ada lagi. Ya udah minuman aja. Ya, pakai mouse. Ya, muncul ya gula laku. Pas teman-teman. Sekarang kita coba edit ya gula lakunya. Kita ganti jadi gula merah. Harganya 100.000. Oke, kita save. Berubah ya jadi gula merah. Itu fitur untuk update-nya teman-teman ya. Sudah kelar. Oke, sekarang satu lagi fitur terakhir teman-teman. Ya, itu fitur untuk menghapus teman-teman. Ini nggak terlalu sulit sih untuk menghapus ya teman. Caranya gampang. Ya, masuk ke list view ya, bikin method namanya delete ya. Kan di sini harus mengisi ID teman-teman. Oke. Lalu teman-teman panggil method show loading kalau pengen ada loadingnya silakan. Lalu panggil hide loading kalau pengen ada loadingnya. Kalau pengen disembunyikan loadingnya. Lalu panggil method product service ya. Kita panggil method delete teman-teman. Kita masukkan ID. Simple itu ya, fitur edit teman-teman. Jangan lupa setelah dihapus kita refresh list. Tinggal manggil method get product. Gitu, gitu. Oke, sambil nunggu ya. Ini masih masih running ya. Kan waktu teman-teman. Kita tunggu dulu. Balik ke view dulu. Nah, ini teman-teman bungkus dengan dismissive. Supaya apa? Supaya nanti bisa ada apa ya? Bisa digeser ke kanan atau ke kiri dan ada opsi ya untuk menghapus ya. Konfirmasi penghapusan data teman-teman. Nah, caranya gini. Kursornya ada di sini, teman-teman tekan Alt Shift D. Kalau di macOS teman-teman pakai Command D. Alt Shift D ya, nanti teman-teman listnya akan punya fitur seperti ini. Jadi geser ya. Tapi di sini saya akan pakai reusable widget ya, yang akan melakukan hal yang sama. Namanya adalah queue dismissible. Caranya gini, queue dismissible. Karena saya pengen kodenya nggak terlalu panjang. Jadi fokus dengan queue dismissible teman-teman. Ketika di dismiss, kita panggil method untuk menghapus delete ya. Kita masukin ID. ID. Gitu, gengs. Kita coba ya, hapus ya. Oke, ada sedikit masalah nih. Tapi saya nggak tahu nih masalahnya di mana. Ya, oke. Oke, tadi ada masalah ya teman-teman ya. Jadi tinggal di stop aja projectnya terus jalanin lagi. Ini saya bungkus cardnya dengan queue dismissible ya. Sehingga dia punya fitur untuk digeser teman-teman. Kayak gini nih. Nah, ya. Nanti kalau kita confirm ya dia akan manggil method delete. Gimana method delete itu akan memanggil product service delete teman-teman. Ya. Nah, sini ketika delete-nya berhasil atau gagal ya, saya akan load ulang ya di get products-nya. Kita lihat ya, kita coba delete sekarang. Error lagi, kenapa sih ini? Apa? Oke, salahnya di mana nih? Ada masalah aneh nih, masalah yang sangat aneh ya. Kenapa itu? Kenapa bisa begitu? Oke, ada isunya teman-teman, tapi saya nggak tahu nih cara perbaikinya gimana. Oke, kita stop dulu, jalanin lagi ya. Padahal tinggal nyoba fitur delete nih. Oke, kalau nggak ada yang kurang, kita tunggu. Oke, nah kurang lebih fitur delete-nya jadinya kayak kayak gelas, klik no ya dia balik lagi tuh. Kalau kita klik yes, dia hilang ya. Digoreng, yes, ya. Tambahin lagi.
duduk, save, gitu teman-teman. Oke. Nah ini sudah jalan teman-teman. Tapi saya baru ngeh ya, kita melakukan banyak kesalahan di sini ya. Kesalahannya itu apa? Kesalahannya itu kita simpan state-nya itu di Qubit teman-teman. Aduh, kenapa bisa begitu ya? Kelupaan nih, kelupaan teman-teman. Karena saya biasanya di TikTok ya sharingnya kan nggak Qubit ya. Biasanya kita pakai stateful widget aja. Jadi kelupaan ya. Ini jangan kayak gini teman-teman ya. Nanti bisa ngomel-ngomel nih tim kita. Nanti timnya bisa ngomel-ngomel. Lu kok bikinnya gini bro? Gitu ya. Gitu. Nah, jadi gimana nih cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya teman-teman perlu pindahin kode ini nih. Nah ini pindahin ke stat teman-teman. Oke. Ini semua pindahin ke stat. Dia akan error di banyak tempat. Apa? Pindahin ke stat. Pindahin ke sini. Dan ke sini ya. Oke. Kalau butuh nilai awal, teman-teman pakai anotasi default. Kan yang lainnya nol ya. Kanan ya. Nah, itu kalau kita pengen. Nah, itu kita pindahin ke sini ya satu. Jangan lupa sambil jalankan build runner. Oke. Lalu kita update kode di sini ya. Tapi kita cek dulu nih, ada lagi nggak yang perlu kita update? Nah, ini pun sebaiknya dipindahin. Kita pindahin ya. Pindahin kemana Bang? Pindahin ke state. Defaultnya saya setting false. Pindahin ke state teman-teman ya. Semuanya pindahin ke state ya. Lalu ini nggak diganti state state titik. Juga sama state titik. State titik. State titik. Nah, gini. Nah, kita tambahin state titik aja sih. Iya. Ya, ini produk apa Nah, gini ya. Nah, gitu kontrolernya. Di view-nya juga sama nih. Ini state titik nih. State titik. Tuh, terusin terus ya. Juga sama. Nah, gitu. Ada lagi nggak? Nih, foto. Ada lagi? Price. Ya, tinggal ditambahin state titik. Habis itu ya udah selesai ya. Ini yang benar, teman-teman. Ini yang benar caranya. Gitu ya. Tadi kelupaan ya. Saya malah taruh di qubitnya, teman-teman. Ya bisa juga sih. Juga ya. Kalau pengen ditaruh, akan sih. Cuman kalau misalnya timnya taruhnya di stat, kita ikutin aja. Taruh di stat, teman-teman. Oke. Mungkin terakhir saya coba lagi, saya coba jalanin. Kita pastikan semuanya berjalan ya. Benar. Saya scroll dulu, sepertinya banyak chat yang saya baca. Baca yang aja ya. Edio, Escort, DE-nya, lagi bahasanya. Ajarin kelas buka com, better freeze or equate. Karena saya pakai freeze aja sih. Itu punya. Nah, kenapa banyak yang pakai equate? Karena tutorial lalu ya, lebih banyak pakai equatable, teman. Buat apa ya Bang dipindah? Set. Kayak kodenya nggak. Nah, oke. Dan itu juga nanti berguna untuk mocking, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau membuat widget test ya, itu teman-teman bisa
nge-mock ya si state-nya, lebih gampang ya. Oke, ini gunanya terkait testing juga sih. Kita coba ya, listnya berjalan, kita coba tambahin data baru. Saya coba ya, kita tambahin rokok mungkin 112, 39.000. Simpan, nah udah jalan ya fitur create-nya, fitur update-nya, ya, aja save, ya udah jalan ya. Fitur edit-nya, fitur delete-nya kita coba, udah jalan juga ya. Oke, terakhir, terakhir saya mau tambahkan fitur delete all. Ya, ini tambahan aja ya teman-teman. Fitur delete all, ya, tuh, delete all. Nggak perlu pakai argumen, metode seperti ini. Bedanya sama yang delete yang di atas, dia nggak pakai argumen. Di view-nya saya akan bikin tombol di atas untuk menghapus. Oke. Nah, yang ini, kalau pengen hapus semua, tinggal klik icon. Boom, hapus semua. Gitu ya teman-teman ya. Oke, udah jalan ya semuanya. Script-nya udah jalan, editnya sudah jalan, update-nya sudah jalan ya teman. Nah, editnya sudah jalan ya. Delete-nya udah jalan ya. Kan kita membuat delete all di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk percobaan fitur login ya, dan kita juga sudah membuat fitur share udah ya, Flutter ya, Qubit untuk malam ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman ada gambarnya seperti itu. Pun masih ada yang salah nih ya. Jangan kayak gini. Email dan passwordnya kita pindahin ya. Set. Ideanya dia. Dia nanti di controllernya nih, di state email juga sama. Di view-nya juga sama kita update-nya. Nah, itu yang kita kelewatan teman-teman. Kelupaan teman-teman ya. Kelupaan ya. Nah, tuh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Juga ini sama. Kita pindahkan ke pastikan tidak ada masalah. Oke, gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran ya. Mungkin fitur seperti ini ya di Flutter, oke, menggunakan Qubit.